Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimil akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul khallaq. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunji qailaha min adabi yaumit talaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajami ala al-itlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ahabbahu washtaq. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa qala ta'ala aidan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hal yang pertama kali dan yang paling utama kita lakukan atas segala limpahan karunia, rahmat, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah selalu memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kemauan. Karena dengan berkumpulnya tiga hal ini, maka hari ini pada Jumat minggu kali ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan ini, masjid yang penuh dengan keagungan ini, dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam yang laki-laki dalam satu minggu, yaitu melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam selalu kita haturkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat dengan perjuangan beliaulah, maka kita hari ini menikmati indahnya menjadi seorang muslim, menikmati indahnya seorang mukmin, orang yang beragama Islam, dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian pada Jumat kali ini khatib juga tidak bosan-bosannya untuk selalu mengajak kepada jamaah sekalian, kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, untuk kita selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan amal ibadah kita, melaksanakan takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menghindari atau menjauhkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan khutbah singkat yang berjudul tentang
urgensi melaksanakan solat 5 waktu dan dampaknya secara sosial bagi masyarakat. Kaum muslimin jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah, Islam merupakan salah satu agama, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Khulasatu Nuril Yakin disebutkan bahwasanya Islam itu adalah dinun alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu. Agama Islam merupakan salah satu agama, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di hari kiamat. Ini artinya jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada satupun agama nanti ketika kita di hari kiamat, ketika kita berkumpul, seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada satupun mereka-mereka yang menganut agama selain agama Islam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang memeluk agama Islam, agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Islam sebagai agama kita tentunya mewajibkan kepada setiap pemeluknya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan as-salawatul khams, yakni solat 5 waktu. Yang kita ketahui bersama bahwasanya solat 5 waktu ini diwajibkan dalam sehari semalam, dimulai dari solat subuh, duhur, asar, maghrib hingga isya. 5 waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disampaikan kepada umatnya agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ketika mereka sudah memeluk agama Islam. Kaum muslimin jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah, apa saja urgensi atau manfaat atau alasan mengapa solat 5 waktu yang kita laksanakan dalam setiap hari dan malam itu sangat penting bagi kita jamaah yang dirahmati Allah? Ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat besar yang mesti kita renungkan setiap hari dalam kehidupan kita, agar kita tahu kemana arah kehidupan ini. Min aina, dari mana kita berasal, fi aina, sedang di mana kita berada, wa ila aina, dan akan kemana kita menuju. Dari mana kita berasal, sedang di mana kita, dan akan menuju kemana kita nantinya di akhir kehidupan ini. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama adalah karena salat 5 waktu itu merupakan kewajiban faridatun alal muslim wal muslimah. Dia adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Tentunya jamaah yang dirahmati Allah, kewajiban ini ditentukan atau ditujukan kepada mereka-mereka yang sudah mukallaf. Dalam ilmu usul fikih, yang dimaksud dengan mukallaf itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan beban hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mendapatkan beban syariat dari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang beragama Islam, orang yang sudah baligh dan orang yang sudah berakal. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, di awal khutbah tadi khatib telah menyebutkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan amal salat itu sendiri.
Potongan ayat ini jamaah yang dirahmati Allah, jika kita kaji secara tafsir atau kita kaji secara lebih mendalam lagi, maka ini artinya bahwa perintah solat itu tidak hanya tertuju kepada manusia-manusia mukallaf, tapi kita juga dianjurkan, sudah mulai dianjurkan untuk memerintahkan kepada sanak saudara kita, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita yang masih kecil, kita ajarkan, kita perintahkan mereka untuk melaksanakan solat jamaah yang dirahmati Allah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kelak nanti ketika mereka sudah mencapai usia dewasa atau baligh atau mukallaf, maka mereka insya Allah akan terbiasa melaksanakan kewajiban 5 waktu solat tersebut jamaah yang dirahmati Allah. Apa lanjutan dari ayat itu? La nas'aluka rizqan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak meminta rizki kepadamu. Allah mengatakan kami tidak meminta imbalan kepadamu. Kami tidak meminta banyak lebih kepadamu. Yang kami minta adalah engkau melaksanakan seluruh perintahku, kata Allah, termasuk pelaksanaan solat 5 waktu. Allah melanjutkan firman-Nya, nahnu narzuquka. Kami tidak meminta rizki, kami tidak meminta balasan kepadamu wahai hamba-hambaku, tapi nahnu narzuquka, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Kamilah yang mengurus rizkimu. Kamilah yang akan menentukan apa yang engkau dapat hari ini dan apa yang engkau akan dapat besok. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba-hambanya mengejar takdir itu, mencari di mana rizki yang sudah Allah tetapkan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, di ujung ayat itu Allah mengatakan wal aqibatu littaqwa. Manfaat atau balasan itu adalah ujung-ujungnya adalah takwa jamaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang lain Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah, dan menolonglah engkau dengan penuh kesabaran dan melaksanakan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sebab solat itu merupakan sesuatu yang amat besar, mungkin amat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kaum muslimin jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama tadi adalah bahwa solat memang merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Tentunya kita manusia yang mukallaf dan anak-anak kita, saudara-saudara kita harus tetap mendapat pantauan dari kita agar mereka melaksanakan perintah, yakni melaksanakan solat 5 waktu. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian urgensi atau manfaat yang kedua adalah karena solat merupakan al-alaqatu bainal abdi wa khaliqihi wa rabbih. Karena solat merupakan hubungan atau relasi, hubungan di mana seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika kita mengkaji di dalam kitab-kitab fikih yang diajarkan di pondok pesantren, maka kita akan menemukan definisi solat baik secara bahasa ataupun secara istilah syarak. Jika kita melihat definisi solat secara bahasa jamaah yang dirahmati Allah, maka solat adalah doa. Solat artinya adalah doa. Kenapa para ulama fikih mengatakan bahwa solat definisinya adalah doa? Karena memang bacaan yang kita baca di dalam solat itu rata-rata mengandung doa jamaah yang dirahmati Allah. Kalau semisal kita membaca bacaan di dalam sujud ataupun ketika kita duduk di antara dua sujud, maka apa yang kita baca itu sesungguhnya adalah doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah, salat dapat mengingatkan kita kepada kematian jamaah yang dirahmati Allah. Di depan tadi saya telah mengatakan di awal khutbah tadi bahwa kehidupan di dunia ini yang sangat singkat ini jamaah yang dirahmati Allah
tidak akan berguna, tidak akan ada manfaatnya bagi kita kalau seandainya kita masih meninggalkan solat. Kalau seandainya kita masih menyepelekan kewajiban solat 5 waktu itu, jamaah yang dirahmati Allah. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah solat. Solatlah nanti yang pertama kali, amalan yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika solat yang kita kerjakan ini baik dan sesuai dengan fikih atau hukum Islam, maka amalan-amalan kebaikan kita insya Allah akan mengikut menjadi baik juga, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian manfaat yang keempat, solat dapat menjaga kita dari kemaksiatan atau berbuat dosa, jamaah yang dirahmati Allah. Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu dapat mencegah kita dari melaksanakan kemaksiatan atau kemungkaran. Mungkin jamaah yang dirahmati Allah, kita selalu bertanya-tanya, ada orang yang sudah sholat tapi masih terkadang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Itu mungkin selalu terlintas di dalam benak pikiran kita. Maka jawabannya, jamaah yang dirahmati Allah, bukan sholatnya yang keliru, bukan firman Allah ini yang keliru, akan tetapi mungkin sholat yang kita lakukan itu masih ada sesuatu yang belum beres. Mungkin wudhu kita masih belum betul. Mungkin rukun-rukun solat kita ada yang tertinggal. Mungkin syarat-syarat solat ada yang belum kita laksanakan. Mungkin jawabannya di situ, jamaah yang dirahmati Allah. Pada intinya bukan solatnya yang keliru, bukan firman Allah yang keliru, tapi mungkin dalam pelaksanaan kita terdapat kekeliruan satu atau dua hal dalam pelaksanaan solat yang kita lakukan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kelima adalah bahwa solat dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat menerangkan kubur kita dan dapat menjadi penyelamat bagi kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis yang ini penting kita ingat selalu bersama, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bertanya kepada seorang sahabat, dan ini ada di dalam sebuah hadis. Rasulullah mengatakan, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum." Bagaimana menurut kalian wahai para sahabatku, kata Rasulullah, "Law anna nahran bi babikum," kalaulah seandainya ada sungai di depan pintu kalian, "Yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat," dia mandi setiap hari dari sungai tersebut 5 kali dalam satu hari satu malam, "Hal yabqa min daranihi syai'un?" Rasulullah bertanya, apakah orang itu masih tersisa kotoran-kotoran di dalam tubuhnya? Ini pertanyaan Rasulullah kepada sahabatnya. Apa jawaban para sahabat? Qalu, para sahabat menjawab, "La yabqa min daranihi syai'un." Wahai Rasulullah, tentu orang yang seperti itu tidak akan tersisa sedikit pun kotoran pada tubuhnya kalau seandainya di depan pintunya ada sungai atau sumur yang dalam setiap hari semalam dia mandi selama 5 kali. Orang itu pasti bersih, wahai Rasulullah. Apa jawaban atau respon dari Rasulullah? "Fadhalika matalus salawatil khamsi." Begitulah wahai sahabatku, kata Rasulullah, perumpamaan solat 5 waktu itu. "Yamhullahu bihinna al-khotoya." Kalau seandainya ada orang melaksanakan solat 5 waktu dalam sehari semalam, maka Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosanya. Ini artinya jamaah yang dirahmati Allah, dia diibaratkan, dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala
Salat ibaratkan sungai yang dapat menghapus kotoran-kotoran dosa-dosa yang kita laksanakan dalam sehari semalam. Sehingga dengan salat yang kita laksanakan, menjadi bersihlah kita, baik secara zahiran, secara fisik, maupun secara batinan, atau secara lahiriah atau batin, secara bersamaan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari apa yang khatib sampaikan ini, 5 urgensi atau manfaat melaksanakan salat 5 waktu yang kita laksanakan dalam setiap hari dan setiap malam sebagai kewajiban kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi hamba-hamba yang bersih dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akhirnya berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatsmimi makarimil akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul khallaq. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min adabi yaumit talaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajami ala al-itlaq. Wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ahabbahu wa ashtaq. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.